harus dilakukan untuk melakukan perubahan? Kita semua tahu bagaimana Bung Karno dan juga Bung Tomo menggerakkan masyarakat Indonesia untuk melawan penjajahan melalui pidatonya. Sungguh, kata-kata memiliki dampak yang sangat hebat. Pasti sangatlah baik jika setiap dari Anda memiliki keberanian untuk berbicara. Dari impossible jadi I am possible. Langsung saja, menurut Pak Deddy, apa sih yang menyebabkan orang itu takut banget berbicara? Ya, terkadang kita tahu kita perlu berani, kita harus berani. Dan logika kita berkata kalau saya bisa berani bicara nih, karir saya akan bagus, bisnis saya akan bagus. Tapi kenyataannya ada sesuatu di balik layar, di balik logika itu. Nah, izinkan saya untuk menerangkan grafis sebagai berikut ini. Ya, oke, ini ada sedikit pelajaran neurologis, pelajaran syaraf. Ada yang namanya hipokampus. Hipokampus ini adalah pusat perpustakaan, perbendaharaan. Jadi semua ilmu yang kita pelajari semua ada di sini. Jadi kalau Anda besok mau presentasi, malam ini Anda hafal sampai mondar-mandir gitu ya. Semua terekam di sini. Besoknya waktu tampil di depan panggung yang terjadi adalah kok nggak enak bos, kayak tatapannya kejam gitu misalkan. Kok suasananya nggak enak, semua seperti mempertanyakan kemampuanku. Tiba-tiba ada satu bagian amigdala yang ungu kelihatan, yang purple. Kecil ya? Kecil saja dia pusat emosi, tiba-tiba jadi takut. Rasa takut itu, kecil saja dia pusat emosi, tapi dia mempengaruhi sampingnya. Kan, kalau Anda lihat, amigdala dan hipokampus itu tetanggaan. Kita sering mengalami misalkan, waktu kita di panggung, udah hafal sebenarnya, tapi kemudian jadi ngeblank. Apa ya? Karena hipokampusnya lagi nutup. Kita sekarang akan membahas bagaimana supaya kita bisa menguasai emosi kita. Ya, pertama adalah reaksi terhadap stres. Anda ada stres dari hal lain, misalkan ada masalah dengan pasangan, ada masalah dengan orang tua, ya, sehingga ketika Anda tampil presentasi Anda nggak optimal, kayak ngeblok apa itu nggak enak ya. Jadi hal-hal seperti itu yang justru sangat mempengaruhi. Jadi kadang-kadang ketika Anda public speaking, Anda bicara grogi atau nggak berani, jangan-jangan masalahnya bukan di situ, tapi masalah di yang lain. Ada ketidakbahagiaan di tempat lain. Satu lagi, rasa takut salah yang berlebihan. Wah, kalau salah nih berarti kiamat nih. Kalau salah nih berarti berakhirlah duniaku. Nah, rasa takut berlebihan ini membuat kita jadi nggak bisa berani bicara. Dan kita nggak boleh terlalu perfeksionis pada diri sendiri. Ini biasa dialami oleh orang yang terlalu perfeksionis pada dirinya sendiri. Pokoknya aku kalau sudah harus tampil ya harus sempurna. Nah, kalau sudah begitu, maka rasa takut salahnya itu besar sekali. Dan terakhir, orang yang gambar dirinya itu nggak oke. Aku mana layak sih, nggak mampu lah. Aku nggak bisa. Aku takdirku tidak untuk di depan panggung gitu loh. Jadi dia sudah ngecap, melabel dirinya tuh nggak mampu. Selama Anda tidak menghargai diri Anda sendiri ketika di panggung, sulit juga kemudian untuk orang menghargai Anda. Nah, saya percaya banget sih Pak Deddy, karena rasa takut itu akan selalu ada, ya. Dan saya selalu percaya bahwa memang ada resikonya ketika kita berbicara di depan umum, dilihat oleh banyak orang, itu ada resiko. Resiko nanti kalau ngomongnya salah seperti apa. Dan kadang-kadang resikonya itu yang membuat kita takut. Nah, tapi saya juga yakin resiko itu bisa kita kurangi, bahkan bisa kita atur. Caranya ya dengan menambah informasi tentang hal tersebut. Kalau takut bicara, ya berarti harus belajar, cari tahu caranya seperti apa. Seperti contohnya malam ini, kenapa? Karena saya juga sudah mengundang seorang pakar public speaking yang pastinya sudah tidak asing lagi bagi Anda semua dan juga pemirsa di rumah. Ya, siapa dia? Dia adalah Pak Charles Bonar Sirait. Halo. Bang Charles, apa kabar? Baik. Apa kabar? Halo, apa kabar semuanya? Mau dipanggilnya Bang Charles katanya ya? Bang Charles aja deh, karena asalnya dari Sumatera Utara. Pening ini tante kalau dipanggil CBS. Mana tepuk tangannya buat orang Sumatera? Horas. Iya. Horas. Ya. Horas. Nah, saya jadi penasaran nih. Kalau kayak gini, lihat auranya, lihat semangatnya, ini dari lahir udah punya kepercayaan diri kayak gini, atau sebenarnya dari awal mungkin kecil pernah ada rasa takut? Kita tuh harus menghargai diri kita sendiri, karena sebetulnya rasa percaya diri ataupun rendah diri ataupun terlalu percaya diri ataupun overconfidence itu disebabkan ya kita sendiri yang mengatur mindset kita untuk menilai diri kita seberapa tinggi, seberapa mahal dan seberapa rendah. Kalau bukan Anda sendiri dan saya yang menghargai diri kita, lantas siapa lagi yang akan menghargai kita? Ketika kita menghargai diri kita pada posisi yang tinggi, itu kita sedang memuliakan pencipta kita. Itu yang paling menarik. Dan ketika kita sedang tampil buruk di hadapan publik, itu sebetulnya bukan hanya kita memalukan diri kita dan keluarga kita juga kurang
mengangkat pencipta kita kepada publik. Jadi kalau hari ini Anda lihat banyak orang hebat di depan saya seperti Mas Dedi dan juga Mary, mereka semua berdua sedang memuliakan yang menciptakan mereka. Terima kasih. Amin udah, ya. Udah cocok belum jadi motivator? Cocok. Tapi Bang Charles, saya jadi penasaran nih. Kalau menurut Bang Charles, karena setahu saya sudah pernah dilakukan sebuah survei. Sudah. Apa sih sebenarnya yang membuat orang itu takut, khususnya untuk berbicara di depan umum? Ya, sebetulnya yang banyak membuat orang takut adalah pikiran mereka sendiri. Ya. Kalau nanti saya bicara di depan publik, saya tiba-tiba tidak bisa lancar ngomongnya, saya takut penonton sebelah sini buka sepatu nimpukin saya. Ini biasanya yang memang ketakutan itu terjadi ketika kita takut dibenci oleh penonton. Nah berikutnya ada yang misalnya bilang diminta turun dari panggung oleh penonton. Takut juga kita nggak bisa menghibur penonton. Wah kalau Mary sama Mas Dedi tuh kalau menghibur penonton orang ketawa ya. Saya kok ngomong 3 jam orang semuanya pada nangis atau pulang atau ketakutan. Nah, itu ada yang ketakutan seperti itu. Nggak apa-apa. Nggak akan mungkin bisa langsung seperti Mas Dedi dan Miss Mary. Karena ini perlu proses untuk bisa menjadi mereka berdua seperti hari ini. Tidak menguasai materi. Nah, ini agak gampang nih sebetulnya kita kalahkan. Karena apa? Musuh utamanya adalah diri kita sendiri. Faktor penentunya adalah kita sendiri. Jadi kalau kita mau ngomong hari ini soal berani bicara, maka banyaklah kita belajar, baca buku, searching internet, tentang apa itu bicara. Kalau yang tadi-tadi semua itu mungkin faktornya di penonton ya. Betul. Lalu ini yang paling gampang nih. Misalnya, saya udah seperti Bapak ini. Bapak sekarang coba boleh lihat nggak Pak catatannya? Ya, lihat sebentar aja, sebentar. Nih ya, saya lihat nih, pinjam sebentar ya, pennya. Boleh kasih tepuk tangan nggak buat Bapak kita? Iya, apa tuh? Ini dia udah bikin pointers. Oke, ya kan? Wow. Terus dia misalnya seperti ini, dia masih bisa baca. Tapi kalau tiba-tiba dia begini, aduh, blank, ya? Aku lupa nih tadi apa ya tulisannya. Mau nyontek nggak bisa. Itu blank. Ya. Gitu loh. Nah itu yang menyebabkan kita kadang-kadang takut juga, takut blank. Dan semua orang bisa kena apa yang disebut dengan blank. Saya pun pernah blank. Blank itu adalah sebuah keadaan di mana tiba-tiba kita nggak bisa bicara dan kita nggak bisa ngomong. Padahal materinya semuanya sudah ditulis dan sudah dihafal berbulan-bulan. Lupa ya? Lupa. Tiba-tiba hilang. Iya. Kalau ini nggak hilang Pak, saya kembaliin ke Bapak. Kasih tepuk tangan buat Bapak kita. Bang Charles, Gitu. Menarik nih. Jadi kalau saya bisa lihat, sebenarnya yang orang takuti itu bukannya takut berbicara, tapi orang takut itu adalah takut akan respon orang-orang ketika dia berbicara. Sebenarnya ada istilahnya loh. Takut untuk berbicara di depan umum, glossophobiya. Dan 74% orang di dunia ini itu yang memiliki namanya glossophobiya itu takut untuk bisa berbicara di depan umum. Nah, tapi ketakutan itu akan selalu menghantui Anda dimanapun dan kapanpun, kecuali Anda mau melakukan satu hal. Nah, apa satu halnya? Pelajari dan kita kalahkan ketakutan itu. Ada kok caranya. Ada nggak? Ada ya Pak Dedi caranya ya? Ada caranya. Gimana caranya? Jangan dijawab dulu. Kita akan bahas. Tahan dulu ya. Tentunya setelah yang satu ini, I'm Possible berani bicara. Dari impossible jadi I'm Possible. Saya mengirimkan pesan kepada Mas Dedi. Tolong disambut dengan salaman. Ini penerima pesan. Sederhananya seperti ini. Kalau komunikasi tidak terjadi seperti ini, maka public speaking tidak akan nyambung.